Atrás para los centrales, how long does it take? entrega el So we balón have para to Joan wait García, till atención a Joan García, se la ha and then escapado we la see, pelota, then we no, know no ha more. entrado, no ha entrado ese It's, balón, se la queda el Atlético, Lukman, it's not a good move. Ya, secara mengejutkan, Barcelona yang sebelumnya tampil konsisten dan tak terkalahkan dalam beberapa laga terakhir, harus mengakui ketangguhan Atletico Madrid pada semifinal Copa del Rey setelah dibantai dengan skor telak 0-4 tanpa balas. Namun di balik kekalahan menyakitkan itu, ternyata ada sejumlah faktor krusial yang menjadi penyebab runtuhnya Blaugrana. Apa sebenarnya yang membuat Barcelona bisa kalah sedemikian telak? Mari kita bahas secara tuntas dan mendalam. Kekalahan 0-4 ini bukan sekadar hasil buruk biasa. Ini adalah malam ketika segalanya terasa runtuh hanya dalam 45 menit pertama. Pertandingan yang digadang-gadang sebagai final sebelum final justru berubah menjadi mimpi buruk bagi Barcelona. Semua bermula dari kesalahan fatal di lini belakang. Blunder pada menit-menit awal tidak hanya menghadiahkan gol bagi Atletico, tetapi juga mengguncangkan stabilitas mental tim. Dalam laga sebesar semifinal, kebobolan cepat ibarat racun yang perlahan melumpuhkan. Entrega el balón para Joan García, atención a Joan García, se la ha escapado la pelota, no ha entrado ese balón, se la queda el Atlético, Atletico Madrid dengan karakter disiplin dan mematikan dalam transisi tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka menghukum setiap celah, setiap keraguan, dan setiap garis pertahanan yang terlalu tinggi. Di sisi lain, respons taktis Barcelona terlihat lambat. Saat tertinggal 2 gol, seharusnya ada perubahan pendekatan, entah dengan menurunkan tempo untuk mengontrol emosi atau meningkatkan intensitas pressing secara terstruktur. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Barcelona bermain terburu-buru, umpan-umpan menjadi spekulatif, koordinasi antar lini melemah, dan rasa percaya diri merosot drastis. Faktor mental juga sangat berpengaruh. Setelah gol kedua dan ketiga bersarang, bahasa tubuh para pemain berubah. Kepala tertunduk, komunikasi minim, dan pressing tidak lagi kompak. Dalam pertandingan sebesar semifinal, mentalitas sama pentingnya dengan taktik. Atletico tampil seperti tim yang lapar dan siap bertarung habis-habisan. Sementara Barcelona tampak terkejut menghadapi tekanan besar. Babak kedua sempat menghadirkan sedikit harapan ketika Barcelona mencoba membangun serangan lebih terstruktur. Namun selisih skor yang sudah terlalu jauh membuat permainan kehilangan urgensi yang terkontrol. Atletico pun bermain lebih pragmatis, menjaga blok pertahanan tetap rapat dan menutup ruang dengan disiplin tinggi. Faktor lain yang tak bisa diabaikan adalah ketidakhadiran sejumlah pemain kunci akibat cedera. Pedri, Rafinha, dan Rashford tidak dapat memperkuat tim pada laga tersebut. Absennya mereka membuat kedalaman skuad berkurang dan pilihan taktis pelatih menjadi terbatas. Lini tengah kehilangan kreativitas, lini depan kehilangan ketajaman. Meski beberapa peluang tercipta, tak satu pun mampu dikonversi menjadi gol. Lantas, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah ada faktor lain yang menurut kalian menjadi penyebab kekalahan Barcelona? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, untuk sedikit menghibur atas kekalahan ini, yuk dengarkan lagu dari Bang One Ball. Terakhir, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe. Datang dengan percaya diri, tak terkalahkan beberapa laga. Blaugrana melangkah kepala tegak penuh asa. Final sebelum final, panggung penuh cahaya. Tapi rike pas menit pertama berubah jadi luka nyata. Blunder di awal 1 detik hilang fokus. Bola ke belakang tapi jadi mimpi buruk. Gol pertama masuk, stadion langsung gaduh. Mental goyah, pertahanan mulai rapuh. Atletico tak butuh banyak bicara. Transisi cepat, 1 sentuhan langsung menyala. Ruang terbuka, garis terlalu tinggi. Sekali counter jantung serasa berhenti 4-0 tanpa balas. Malam kelam terasa panas.
Bukan cuma skor yang tertulis jelas, tapi mental runtuh di atas rumput yang keras. 4-0 jadi pelajaran tentang fokus dan keseimbangan. Kalau lengah di medan pertempuran, siap-siap terima kenyataan. Lini tengah lambat turun bertahan, bek sayap naik, tinggalkan ruang kosong di belakang. Simone tersenyum, rencana berjalan. Barca terjebak dalam tekanan. Gol kedua, ketiga sebelum jeda. Bahasa tubuh berubah tak lagi percaya. Umpan jadi spekulasi, ritme tak terjaga. Main terburu-buru tanpa arah yang nyata. Penderita ada, kreativitas berkurang. Rapina absen, sisi kanan jadi kurang. Rashford hilang, tajam pun menghilang. Peluang tercipta tapi gol tak kunjung datang. Ini bukan cuma soal strategi, ini soal mental dan energi. Saat badai datang menghantam prestasi, siapa berdiri, siapa lari. 4-0 tanpa balas, malam kelam terasa panas. Bukan cuma skor yang tertulis jelas, tapi mental runtuh di atas rumput yang keras. 4-0 jadi pelajaran tentang fokus dan keseimbangan. Kalau lengah di medan pertempuran, sejarah bisa jadi hukuman. Tapi cerita belum selesai, leg kedua masih menanti. 4 gol memang jurang curam, tapi bola itu bundar, jangan berhenti. Butuh keberanian, bukan sekadar taktik. Butuh hati besar, bukan cuma statistik. Kalau mau bangkit dari titik paling pahit, harus bertarung sampai menit terakhir. Ini bukan akhir, ini ujian. Dari kekalahan lahir perlawanan. Blaugrana jatuh bukan untuk diam, tapi bangkit dan balas dendam. Sepak bola bukan cuma tentang menang, tapi tentang siapa yang tetap berdiri saat semuanya hampir hilang. Datang dengan percaya diri, tak terkalahkan beberapa laga. Blaugrana melangkah kepala tegak penuh asa. Final sebelum final, panggung penuh cahaya. Tapi recall pas menit pertama berubah jadi luka nyata. Blunder di awal 1 detik hilang fokus. Bola ke belakang tapi jadi mimpi buruk. Gol pertama masuk, stadion langsung gaduh. Mental goyah, pertahanan mulai rapuh. Atletico tak butuh banyak bicara. Transisi cepat, 1 sentuhan langsung menyala. Ruang terbuka, garis terlalu tinggi. Sekali counter jantung serasa berhenti. 4-0 tanpa balas, malam kelam terasa panas. Bukan cuma skor yang tertulis jelas, tapi mental runtuh di atas rumput yang keras. 4-0 jadi pelajaran tentang fokus dan keseimbangan. Kalau lengah di medan pertempuran, siap-siap terima kenyataan. Lini tengah lambat turun bertahan, bek sayap naik, tinggalkan ruang kosong di belakang. Simone tersenyum, rencana berjalan. Barca terjebak dalam tekanan. Gol kedua, ketiga sebelum jeda. Bahasa tubuh berubah tak lagi percaya. Umpan jadi spekulasi, ritme tak terjaga. Main terburu-buru tanpa arah yang nyata. Penderita ada, kreativitas berkurang. Rapina absen, sisi kanan jadi kurang. Rashford hilang, tajam pun menghilang. Peluang tercipta tapi gol tak kunjung datang. Ini bukan cuma soal strategi, ini soal mental dan energi. Saat badai datang menghantam prestasi, siapa berdiri, siapa lari.